Kita sudah banyak mendengar berita atau bahkan mungkin sebagian teman-teman sudah terlibat di dalamnya, yakni mengenai pengelolaan atau pemanfaatan sampah dari yang dilakukan oleh lingkup kecil, lingkup individu, seperti contohnya memanfaatkan galon bekas untuk dijadikan pot misalnya, sampai pada pemanfaatan sampah dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi, yang misalnya sampah itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sebagai penyuplai bahan industri, misalnya untuk industri semen. Dan ada lagi sampah yang dijadikan sampah plastik yang dijadikan aspal untuk pengerasan jalan. Dan juga yang cukup mutakhir adalah pemanfaatan sampah untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk pemanfaatan sampah seperti itu, dari yang skala kecil sampai skala besar itu, apakah itu menjadi solusi sampah yang final atau yang patut untuk dijadikan andalan bagi masa depan untuk jangka panjang? Menurut saya perlu kita pikirkan ulang ya. Kita tidak bisa mengandalkan praktik-praktik upaya-upaya seperti itu sebagai solusi sampah yang final. Itu sudah sangat dihargai, upaya-upaya seperti itu sudah sangat bagus menurut saya dan perlu kita sangat hargai. Tetapi kita mesti menyadari bahwa ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bisa digunakan, menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan, itu membutuhkan proses. Yang pasti pertama mulai proses pengangkutan, kemudian proses pengolahan, baru kemudian jadi benda pakai. Nah, sekarang benda pakainya itu juga perlu kita tinjau lagi seberapa manfaat benda itu, atau ternyata tidak terlalu bermanfaat. Padahal untuk pengangkutan, untuk proses ini tentu saja membutuhkan energi dan bahkan tidak sedikit proses-proses recycle sampah itu menimbulkan sampah baru dan harus mengambil bahan-bahan ekstraksi yang baru, menggunakan energi juga yang itu menimbulkan emisi. Misalnya yang paling gampang dalam lingkup kecil ya, kita memotong galon untuk dijadikan pot. Nah, bikin pot itu kemudian dicat lagi, galonnya dipotong, dan pemotongannya kalau dilakukan oleh orang yang belum terbiasa itu nanti akan pating pletot, tidak akan lurus, sehingga akan ada serpian-serpian, potongan-potongan kecil yang kalau tidak diperhatikan akan terbuang juga, terbuang ke tanah dan akan menjadi mikroplastik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Terus kemudian selain serpian itu juga kita menggunakan cat untuk memperindah galon yang jadi pot itu. Nah, dalam proses pengecatan kita perlu membutuhkan cat yang baru, kemudian membutuhkan kuas, yang semua itu adalah produk industri yang menimbulkan, untuk pembuatannya menimbulkan sampah juga, menimbulkan polusi juga. Dan dalam proses pengecatan kita, kalau tidak hati-hati kita juga akan mencemari lingkungan tempat kita mengecat. Itu yang kecil ya. Kalau yang besar saya tidak bisa menjelaskan karena belum terlibat di dalamnya. Atau mungkin untuk sampah organik mau dibikin kompos. Nah,
diangkut dulu dari tempat sampah itu berada, dikumpulkan. Itu membutuhkan alat angkut yang menimbulkan emisi, misalnya saja gampangnya motor pakai bronjong atau pakai mobil. Nah, kemudian di dalam prosesnya untuk mencacah sampah itu menggunakan mesin diesel yang menimbulkan emisi juga. Ini hal-hal yang mesti kita perhatikan ya. Jadi setiap proses itu ternyata membutuhkan ada energi yang digunakan dan ada emisi, ada limbah yang dihasilkan juga. Itu satu hal. Yang kedua adalah karena kita melihat itu tadi ya, proses-proses pengelolaan sampah itu ternyata menimbulkan pencemaran yang baru berupa emisi transportasi, emisi proses, penggunaan energi, dan lain-lain itu. Nah, lalu bagaimana solusi sampah sebenarnya yang final yang bisa kita jadikan andalan untuk masa depan? Nah, saya mau mengatakan bahwa kalau sampah bisa diproses, bisa dimanfaatkan menjadi benda pakai secara masif seperti itu, contohnya dalam lingkup yang besar ya, untuk sampah bisa digunakan untuk menyuplai kebutuhan industri, terus sampah dalam skala sangat besar bisa dibuat untuk pembangkit listrik. Itu kan orang akan melihat bahwa sampah itu benar-benar sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Ketika saya nyampah, itu sampah ini akan bermanfaat lagi. Nah, justru kesadaran seperti ini yang menurut saya merupakan akar permasalahan sampah nantinya. Jadi sampah itu sebenarnya bukan masalah dalam tanda petik. Yang masalah adalah, yang jadi akar masalah adalah perilaku nyampahnya. Selama orang masih berperilaku nyampah yang tidak baik, tentu timbulan sampah akan banyak. Walaupun timbulan sampah itu akan bisa di recycle, digunakan kemudian menjadi benda pakai lagi, menjadi kebermanfaatan, tetapi tetap saja ini akan bergulir terus dan nggak ada habisnya. Bahkan yang sangat mesti kita waspadai adalah mindset orang akan berubah begini. Ketika semua sampah itu bisa terkelola dengan baik, bisa termanfaatkan, maka mindset orang akan berubah bahwa aku nyampah sebanyak-banyaknya tidaklah masalah. Bahkan contohnya begini, yang untuk pembangkit listrik itu kan membutuhkan sampah yang sangatlah banyak. Sehingga di satu kota itu ketika sampah yang sudah ada sekarang itu nanti sudah habis sekian tahun kemudian, nanti harus mencari sampah sebanyak-banyaknya dari lokasi-lokasi lain. Yang seperti itu akan menimbulkan, jelas-jelas menimbulkan pemikiran bahwa saya itu malah harus nyampah banyak. Masyarakat harus nyampah sebanyak mungkin biar untuk bisa memenuhi kebutuhan pembangkit listrik itu. Ini kan masalah baru ini. Jadi orang akan memiliki mindset, memiliki pemikiran bahwa nyampah sebanyak-banyaknya malah lebih baik. Nah, ini kan persoalan yang sebenarnya di sini persoalannya. Makanya pemanfaatan sampah itu tidak bisa kita jadikan andalan untuk mengatasi sampah. Yang menjadi andalan adalah edukasi buat masyarakat, penyadaran untuk berperilaku nyampah yang bijaksana. Jadi kesadaran itu yang mesti kita tumbuhkan, dan masyarakat kita belum memiliki itu. Yang nggak cuma yang berpendidikan formal rendah, yang berpendidikan formal tinggi pun, yang S3 sekalipun belum memiliki kesadaran itu, belum ngerti, belum memiliki literasi
lingkungan yang baik, literasi ekologi yang baik, yang memadai, karena memang nggak diajarkan di sekolahnya. Maka itu yang terpenting untuk jadi solusi sampah adalah edukasi ekologi. Kesadaran masyarakat nggak cuma masalah sampah ini, tapi ekologi secara mendasar. Posisi manusia, posisi alam itu harus difahamkan kepada umat manusia. Yang ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, dari aktivis lingkungan, kemudian di para praktisi pendidikan formal, tentu saja praktisi pendidikan informal dan non formal juga, dan juga para pemuka agama, para pendakwah agama apapun, itu mesti mengangkat ini. Dan mereka ya harus belajar dulu, karena belum ngerti juga merekanya. Saya juga masih harus terus belajar untuk mengerti ekologi dari dasar, sehingga kita bisa memposisikan. Yang terpenting adalah untuk solusi sampah adalah memposisikan diri kita itu siapa sih. Manusia itu posisinya di alam semesta ini sebagai apa, kemudian memiliki peran sebagai apa, diberi amanah Tuhan untuk menjadi apa. Ketika itu sudah, maka akan hidup ini, mereka akan menjalani hidup dengan bijaksana, yaitu ya tidak akan nyampah berlebihan. Artinya adalah hidup ini cukup. Nah, kata cukup ini yang mesti kita orang mesti kita kasih, manusia mesti kita kasih edukasi agar dapat memaknai kata cukup ini dengan tepat, dengan presisi. Karena saat ini kata cukup sudah maknanya sudah tidak presisi lagi, tidak akan menjadikan keseimbangan ekosistem lagi. Intinya adalah solusi sampah bukanlah bendanya. Dan masalah sampah sebenarnya sejatinya akar masalah sampah bukanlah benda berupa sampah itu, melainkan perilaku manusia dalam nyampah itu. Makanya yang mesti jadi titik berat, yang mesti jadi yang diutamakan dalam pengelolaan sampah, dalam mengatasi persoalan sampah adalah edukasi, adalah penyadaran bagi manusianya agar nyampah yang bijaksana. Dan tidak cuma itu, tetapi ekologi secara mendasar, yakni pemahaman, penyadaran akan posisi manusia di alam semesta itu sebagai apa, itulah yang mesti kita tanamkan kepada masyarakat, kita pahami bersama, kita sadari bersama. Dengan begitu nanti akan terjadi pola hidup dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, ketika manusia sudah selaras dengan alam, sebagaimana fitrahnya, sebagaimana sunatullah, yang ini bisa dijelaskan secara teologis lebih mendalam lagi. Shortcutnya kalau dalam Islam itu manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu maknanya apa? Itu kalau dijelaskan akan lebih panjang lagi ya. Tapi sebenarnya makna khalifah itu adalah ya untuk mengelola alam semesta ini. Jadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak timpang seperti sekarang. Manusia memiliki nalar antroposentrisme yang kemudian menginjak-injak alam semesta, menginjak-injak makhluk-makhluk Tuhan yang selalu bertasbih padanya. Yang itu kita anggap biasa-biasa saja saat ini. Ini yang mesti kita perbaiki untuk agar persoalan sampah itu selesai. Selama itu tidak dilakukan, masalah sampah saya kira tidak akan pernah selesai kalau cuma diatasi bendanya saja. Bukan bendanya saja, tapi sekali lagi adalah perilaku nyampahnya yang mesti diselesaikan. Terima kasih.